Oke, terpaksa buat part 5 terakhir karena nggak muat-muat 78 kartu, bro. Dan saya harus selalu menjelaskan, ya khawatir tuh kalian kira takut saya mistis. Mungkin karena orang Indonesia banyak yang klinik tinggal segini ya, jadi lebih nyantai. Dan orang barat tuh banyak yang witchcraft, ala witchcraft, ya semoga wifi-nya kuat ya. Kalau Indonesia mungkin banyak yang klinik, bisa disatukan mungkin terserah mereka. Kalau bagi saya 78 kartu pakem Rider Waite. Rider entah apa, yang saya pahami Waite itu dari Arthur Edward Waite. Ya, dia menciptakan bersama ilustrator Pamela Coleman Smith 1901. Memang kartomancy untuk fortune telling, melihat ke depan. Tapi itu bagi saya perjalanan hidup. Oke. Dari kisah dari The Fool sampai dengan The World aja ada kisahnya. Saya udah pernah buat kisahnya, tapi itu tarot cinta yang pakai warna merah ya. Kalau itu berdasarkan kisah legenda, tapi tetap memakai pakem Rider-Waite. Ada pakem lain, pakem Thoth, pakem Marcellus, ada Lenormand yang 36 kartu. Bisa lebih tapi nggak pernah lebih dari 78, nggak pernah nyampe 78. Kalau ini 78 kartu, kalau Rider-Waite bisa ya, kalau kayak di Delanui ini. Ini kesatria dilambangkan wanita. Semua rata-rata dilambangkan wanita. Ini juga pakem Rider-Waite tapi 79 kartu. Kartu ke-79 tuh Angel of the Night yang nggak pernah saya pakai karena kegedean, oke. Ngocoknya males, shufflingnya males. Dan oke, kalau kartu kerajaan, Raja Ratu keluar yang sudah selalu saya jelaskan di part 1, 2, 3, 4. Itu kalau dalam percintaan, wallahu alam, itu hanya bahasa Arab. Tuhan yang Maha tahu. Kalau dalam pekerjaan saya tidak bisa memastikan itu cewek apa cowok. Yang pasti itu kayak seperti orang yang dituakan atau bos atasan kamu. Kalau tadi saya ada keselip lidah, ini yang benernya ya. Kalau dalam percintaan, walau alam, hanya Tuhan yang Maha tahu. Saya bisa memastikan itu cewek atau cowok. Makanya kalau nanya kamu sebutin, kamu kan saya udah tulis di banner sebut nama kamu ya. Dan kalau namanya contoh kayak Dian, bisa cewek bisa cowok. Dan nama cowok kamu juga Gusti, bisa cewek bisa cowok. Sebutin juga kamu ceweknya apa cowoknya. Kalau kartu kerajaan keluar, jatuhnya menjadi kayak menjelaskannya aku juga bingung ya. Kalaupun aku mau jelasin aja, takutnya aku ceweknya kak, aku ceweknya kenapa nggak dari awal ya. Dan bagi saya kalau satu kartu ini ya tidak bisa satu kartu sendirian kecuali untuk yes or no. Ini udah tadi saya jelaskan di part 4 ya. Kalau mau pesan semesta satu kartu bisa yes or no bisa, tapi kok pertanyaannya kayak karena ada ya nawar biasa oke lah, tapi saya nggak mau karena kok dua kartu aja nggak apa-apa, minimal tiga kalau bagi saya, past, present, future ya, berhubungan dengan karmik juga. Yang karmik saya ambil karma sebab akibatnya atau perjalanan hidup yang oke lah ya, seperti genetika sekali lagi. Oke, buah jauh tidak jatuh dari pohon, tapi saya tidak pakai karma sebetul-betulnya karma karena saya bukan Hindu Buddha, saya tidak paham agama itu ya. Saya tidak percaya dan tidak paham reinkarnasi karena karma juga dekat dengan reinkarnasi, bukan dekat memang dalam karma itu ada reinkarnasi, kelahiran kembali dari surga, kelahiran kembali dari neraka ya. Itu saya tidak paham, makanya tidak saya pakai. Tapi karmik itu kayak fase kehidupan itu saya pakai. Kalau sampai triple karmik spirit itu fase biasanya kanan, dan yang paling bawah itu kalau kamu tanya ke depannya, baru saya bilang ke depannya. Itu kalau kalian biasanya dulu sering berantem, ke depannya bisa terjadi lagi, bisa diubah nggak ya, makanya kamu nanya kan. Makanya sih ada sarannya, makanya saya lama. Ini bisa dirubah, makanya kamu udah tahu dari sekarang. Tapi semuanya serahkan pada semesta. Lepaskan diri dari kemelekatan. Sebisa mungkin lepaskan. Kalau enggak ya balancing, seimbangkan. Dan ujung-ujungnya pasrahkan pada semesta. Karena semesta yang memutuskan. Kalau di Islam kun fayakun, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya, Allah berkata jadi maka jadilah. Kalau nggak jadi nggak jadi. Apapun usaha kita, semua itu berkat rahmat pertolongan Tuhan ya. Apa yang kita inginkan bisa terjadi itu tergantung rahmat pertolongan Tuhan. Even sampai dengan saat kita nanti meninggal tuh rahmat dari Sang Pencipta. Oke, lanjut. Bacot saya udah kan ya, udah saya jelaskan semua kan. Intinya saya bukan klinik, bukan mistis ya, bukan witchcraft ala-ala, dan ini jelas tidak faktual, tidak selalu resonate ya. Ini hanya gambaran perjalanan hidup. Saya tidak baca terbalik karena sarannya sama-sama aja. Karena saya selalu memberikan saran entah di konten dan juga di live. Oke. Oke, tinggal sedikit santai. Oke, ini The World Majoran 21. Oke, ini saya sensor karena dia tidak pakai penutup. Majoran 21. Sebenarnya antara The Fool dan Majoran 21 itu kayak alpha omega tapi tidak. Oke, ini intinya final ya, completion, holistic. Holistic itu menyeluruh. Oke. Walaupun orang berbeda-beda pendapat, saya hargai petarot beda-beda, tapi ini final holistik menyeluruh dunia yang bisa kau dapatkan bagi aku sesuai dengan perjuangan kamu. Kalau dalam cinta, ini perasaan cinta yang tulus karena final holistik, sekali lagi kesempurnaan. Oke.
Walaupun ini bisa jadi bukan kartu terakhir, karena the full major arcana 0 itu bisa terakhirnya juga bisa awal. Nanti mungkin saya buat perjalanan major arcana dari 0 ke 21 ya. Kalau soal kartu merah udah, tapi itu berdasarkan kisah dari legenda mistis yang ada di deck kartu Love Pet Tarot, bukan Rider Waite. Ini kalau di saya final completion, kesempurnaan, holistik, menyeluruh, sesuatu yang amat sangat kita inginkan ya. Lalu 7 pedang antara deception atau kelicikan, something hidden, sesuatu yang disembunyikan, strategi, mental test. Tergantung kartu yang lain terbukanya apa. Jadi nggak mesti licik. Ini bisa juga harus ada strategi. Bisa juga kamu hanya dites mental yang disarankan kamu tahan-tahanin, mental kamu harus kuat seperti itu ya. Bisa juga sekaligus strategi menghadapi orang-orang yang licik. Atau kamunya bisa ketahuan dari sini kalau kamu ada bohongnya. Makanya kalau ke petarot jujur aja, karena kami bukan dukun, terutama saya ya. Lalu The Star, harapan indah tercapai, suatu renewal, pembaharuan untuk bisa berdamai dalam percintaan, pembaharuan untuk bisa lebih meningkat lagi dalam pekerjaan, pembaharuan untuk bisa jadian ya, kalau masih pendekatan. Tergantung juga tebaran kartu lainnya. Oke, ini Justice Major Arcana 11 yang melambangkan Major Arcana Libra. Saya tadi tidak terlalu menjelaskan Major Arcana karena udah saya buat. Ini juga udah pernah saya buat ya, tapi saya langsung cepet, nggak lebih detail. Ini lebih detail. Kalau masih ada kurangnya mohon maaf. Oke, ini justice, kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan. Intinya seperti itu. Kalau soal percintaan tuh seperti biasanya kalau antara pihak ketiga atau lagi berantem atau pendekatan, yang mana kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan itu belum terjadi ya. Jujur ya jujur, tahu kan? Terbuka itu untuk lebih saling memahami, mengenal. Keseimbangan itu dan keadilan tuh hampir sama kalau dalam percintaan ya. Kalau kamu pergi sama teman-teman cewek kamu, contoh kalau kamu cewek, kamu nggak bilang sama cowok kamu nggak apa-apa cowok kamu, tapi kalau cowok kamu pergi sama teman-teman cowok kamu marah, itu namanya nggak adil. Oke, even kayak asas praduga tak bersalah juga ya, even cowok kamu salah, tapi kalau kamu udah langsung ngegas marah-marah ngusir, bukan untuk hal yang fatal, padahal itu juga nggak adil. Kamu tegas aja tapi nggak usah terlalu ngegas, contoh, karena biasanya emosional tuh cewek, contoh ya. Langsung aja deh, 46 lagi. 7 pentakel tuh butuh asesmen dan penilaian, seperti keberhasilan yang tertunda. Ini kayak gagal panen, tapi bisa berhasil di panen berikutnya. Oke. 7 piala, imajinasi, angan-angan. Gantungkan impian kamu setinggi langit kalau dalam in general secara umum, tapi jalankan pelan-pelan satu persatu, intinya seperti itu. Tapi dan berhati-hati dalam banyak pilihan itu. Jangan semua langsung pengen kamu jalanin, pelan-pelan. Tapi kalau dalam percintaan tergantung komitmen. Oke, kalau ada komitmen, itu komitmen pernikahan, tunangan, pacaran yang tidak dirahasiakan, berjanji untuk setia dan tidak dirahasiakan. Itu imajinasi angan-angan satu pasangan untuk bisa lebih baik lagi, pembicaraan hati ke hati ya. Seperti apa yang kamu tidak sukai dari aku katakan bisa aku perbaiki, sebaliknya apa yang aku tidak sukai dari kamu sebaiknya kamu bisa perbaiki demi hubungan kita. Tapi kalau 7 piala, angan-angan, imajinasi yang belum ada komitmen, bagi aku itu lumrah. Dia suka sama kamu iya, tapi dia juga masih membuka hati terhadap yang lain atau bahkan sudah ada yang lain ya. Kalau belum ada komitmen. Oke, ini kesatria pentakel, intinya dia tekun, loyal, membumi, nggak neko-neko, tidak gegabah, telaten dalam menjalani apapun. Biasanya seperti itu. 6 tongkat, perjuangan yang menghasilkan keberhasilan, bisa cinta, bisa keuangan, bisa rezeki. Ini yang lebih sungguh-sungguh, tulus, jujur ya dalam perjuangan apapun, dalam cinta dan segala hal. Ini biasanya wanita yang bersedih, kedewasaan ada tapi dia suka bawa perasaan. Biasanya melambangkan ibu yang bersedih ya. Oke, tinggal 3 kartu. Ini Bearer of Good News, pembawa kabar baik yang ada inspirasi juga, ada adventure juga, petualangan baru silakan dimulai. Tapi ini lebih ke arah, seringnya saya bacanya ini kayak gambaran kabar baik akan datang, tergantung kartu selanjutnya, yang ada inspirasinya juga. Ini juga bisa ada artinya gosip ya. 4 piala, bertolak belakang dan tidak puas, indifferent, merasa cuek, boredom, merasa bosan ya. Dan 5 pentakel, kemiskinan cinta, kekurangan uang, miskin itu relatif. Tapi ini juga kalau dalam pertemanan ada artinya pertemanan yang mendukung di kala sulit.